Selamat pagi, keluarga besar GPTBS Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya! Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Kau berikan dalam hidup kami, hari yang baru. Biarlah kami juga memiliki hati yang baru. Kami beroleh kekuatan yang daripadamu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami perlu tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menerangkan mata hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami.
Roh Kudus berkarya dalam hidup kami semua. Baik hamba-Mu, baik kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan memiliki tema yaitu Roh Kudus, baharui hati dan rohku. Yang diambil dari ayat Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, ini menjadi kerinduan Tuhan seperti pada saat ayat ini ya, Yehezkiel 36 ini adalah tentang pembaharuan Israel. Israel menghadapi masa pembuangan di Babel karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka dididik oleh Tuhan supaya mereka berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan ingin membaharui hati dan roh mereka. Demikian pula kita di akhir zaman ini, saudara-saudara, Tuhan mau kita dibaharui terus hati dan batin kita, roh kita. Seperti firman Tuhan juga, bahwa kita ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita dibaptis, kita dibaharui, tapi tidak berlangsung seketika itu langsung sempurna. Kita harus dibaharui dari hari ke sehari, saudara-saudara. Karena dunia penuh dengan tantangan. Ada penguasa di udara, iblis dengan pemerintahannya selalu berusaha menjatuhkan kita. Sehingga roh kita seringkali, kadangkala hati kita pun tercemar, saudara-saudara. Karena pengaruh-pengaruh dosa di dunia ini. Kita perlu dibaharui hari lepas hari. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu sudah ada mulai dari masa penciptaan, saudara-saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia terus berkarya. Dia mau terus menolong kita. Ketika Yesus naik ke sorga, setelah 33,5 tahun di dunia, dia membantu, menolong orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dia naik ke sorga, tugasnya selesai, dan digantikan oleh Roh Kudus dalam dunia ini. Tetap Yesus sebagai juru syafaat kita di sorga. Dia terus menolong kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman dan Roh Kudus terus bekerja bersama-sama. Kalau kita buka dalam Yohanes, saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, dia penolong kita, tapi harus ada kerjasamanya kita, saudara-saudara. Ketika kita menolong orang lain, tapi orang lain itu tidak merasa butuh pertolongan kita, bisa nggak saudara-saudara ditolong? Tentunya tidak. Begitu pula Roh Kudus. Dia mau bekerja ketika kita mau kerja sama. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi dikatakan, dia yang akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu baca, renungkan firman Tuhan setiap waktu. Itu yang akan membuat Roh Kudus bekerja mengingatkan kita. Perkataan ini, dalam firman Tuhan ini, kata-kata tulisan hanya sebagai logos, tulisan. Tapi Roh Kudus yang akan menghidupkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar, saudara-saudara. Dia akan ingatkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita, kadang-kadang ada istilah seperti ini, saudara-saudara. Ada istilah ngeroh. Ngeroh itu maksudnya nggak berdasarkan firman Tuhan, ya. Jadi ngeroh, cuman taunya, oh Roh Kudus ini yang bekerja, tapi tidak ada dasar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja bersama dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, saudara-saudara.
Oleh sebab itu saya akan kemukakan ada 3 hal bagaimana supaya Roh Kudus dapat membaharui hati dan roh kita. Yang pertama, kita harus punya sikap rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, saudara-saudara ya. Rendah diri adalah minder. Anak-anak Tuhan tidak boleh minder karena kita anak Tuhan. Tetapi yang dimiliki kita harusnya rendah hati. Ada contoh saudara-saudara dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Saudara, ini adalah perkataan Raja Daud. Dia punya sikap rendah hati ketika dia berbuat salah. Dia mengakui keberadaannya. Dia tahu dia salah dan dia minta, "Tuhan, baharuilah hatiku, batinku, rohku." Biarlah itu menjadi kerinduan kita ketika kita bersalah kepada Tuhan. Tuhan akan baharui kita, saudara-saudara. Kita perlu dibaharui hari lepas hari. Ada pergumulan. Hari kita adalah pergumulan. Menghadapi tantangan, cobaan, ujian. Biarlah kita seperti Raja Daud ini. Minta Tuhan punya sikap rendah hati. Minta Tuhan, baharui aku Tuhan. Perbaiki aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Raja Daud dan kita yang rindu mau dibaharui. Yang kedua, saudara-saudara, jangan menolak firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Kejadian pasalnya ke-6 ayat 3. "Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Ini pada masa waktu itu ya. Kain, Habel, Adam, Nuh, semua ya. Umur manusia berbeda-beda ya. Akhir hidupnya berbeda-beda. Tetapi ini tidak fokus di situ, tapi maksudnya rohnya itu tidak, roh Tuhan itu tidak akan selama-lamanya tinggal. Maksud tinggal ini adalah kalau kita berbantah-bantah, roh itu tidak akan tinggal dengan nyaman dalam hati kita, saudara-saudara. Dalam hidup kita. Ketika kita menolak firman Tuhan, kita katakan firman Tuhan itu bukan buat saya, tapi buat orang lain, buat si A, si B, si C. Merasa diri paling benar, sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja. Sama saja kita berbantah-bantah, ya. Berbantah-bantah menolak firman Tuhan, sehingga Roh Kudus tidak bisa membaharui hati kita. Kita terus tercemar dengan dunia ini. Tapi ketika kita menerima firman Tuhan, kita akan dibaharui, saudara-saudara. Yang ketiga, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Ada pergumulan, saudara-saudara ya. Hati nurani itu, saudara-saudara, kadangkala bisa salah kalau kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu ada pertentangan, keinginan daging dengan keinginan roh. Keinginan kita sering dipengaruhi dengan suara si iblis, saudara-saudara, membuat kita lemah dan jatuh. Tapi ketika kita taat kepada firman Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berkemenangan, saudara-saudara. 3 hal ini, saudara-saudara, sikap rendah hati, jangan menolak firman Tuhan, dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka itu akan membawa kita berkemenangan. Kita akan hidup dibaharui sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu nanti kita akan terima saatnya. Tapi kita harus pupuk hari demi hari, saudara-saudara. Dengan firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, kita akan dibaharui sampai akhirnya sempurna. Itu pekerjaan Roh Kudus juga yang akan menyempurnakan kita
pada akhir zaman, ujung akhir zaman, saudara-saudara, kita terus andalkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita andalkan Tuhan. Kita akan berkemenangan sampai kepada di Yerusalem baru. Puji Tuhan. Kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami perlu pimpinan Roh Kudus supaya kami diperbaharui dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari lepas hari kami kadangkala alfa Tuhan, karena kami tidak melakukan firman Tuhan. Kami sering kali juga jatuh Tuhan, tapi Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Kami punya Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami. Bahkan sepanjang hari ini biar kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Jaga dan lindungi keluarga besar GPTBS Bogor, supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lalui hari ini bersama dengan Engkau dalam pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.